Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham cuan yang 1 minggu terakhir memang sudah naik sangat tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang belum lama ini melakukan stock split dan ternyata direksinya sudah mulai mengakumulasi sebelum stock split. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama kasih analisa adalah saham MAPA. Saham MAPA hari Selasa kemarin masih naik 3% lebih ke harga 705. Bisa kita lihat secara teknikal MAPA saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan kemarin beberapa hari lalu MAPA baru selesai stock split. Jadi secara stock split, MAPA saat ini masih bisa bergerak naik. Dan secara tren pun bisa kita lihat saat ini masih kuat berada di atas support MA50 150. Untuk resisten jika kita perhatikan saat ini memang masih di sekitar harga 700. Walaupun sempat harga berada di atas 700, MAPA sebenarnya belum terkonfirmasi break resisten 700 ini. Sedangkan untuk support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 635. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini sebelumnya, dan setelah stock split harga teman-teman berada di sekitar 635 atau malah di bawahnya, menurut saya MAPA saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Apalagi kalau pemberitaan kemarin bahwa direksi dan komisaris kompak borong saham MAPA jelang stock split. Jadi sebelum stock split, direksinya atau direkturnya masih membeli saham MAPA di sekitar 4.700 pada 14 Juni kemarin. Jadi sebelum stock split sudah mulai diakumulasi dan saat ini setelah stock split harga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi MAPA menurut saya masih menarik untuk dipantau. Masih ada potensi untuk mencoba break harga 700 apabila berhasil break. Target terdekat memang masih di sekitar 750 tapi selama masih kuat berada di atas garis MA50, saya lihat MAPA masih ada potensi untuk target lebih jauh di harga 800. Tapi untuk 1 minggu ke depan, target terdekat misalnya MAPA itu di sekitar 750. Jadi apabila teman-teman saat ini belum entry dan ingin coba pantau saham MAPA, karena saat ini masih di sekitar resisten, belum terkonfirmasi break, teman-teman bisa pantau dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 630 sampai 640 apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar supportnya. Dan apabila teman-teman sudah punya, MAPA saat ini masih layak untuk di hold. Selanjutnya saya update lagi saham MAPI, walaupun beberapa hari lalu berusaha analisa, tapi secara tren saat ini MAPI masih oke. Dan hari Selasa kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke 1.900. Jadi MAPI saat ini kembali naik mencoba break resisten kuat 1.900. Dan secara tren juga masih sama, secara tren masih uptrend dan masih berada di atas support MA50. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak naik. Bisa kita perhatikan sini, kenaikan 3% lebih kemarin terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga jika kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham MAPI. Jadi secara tren MAPI masih sangat oke trennya dan karena masih terus ada akumulasi besar, saya lihat MAPI masih ada potensi untuk break 1.900 dan lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 2.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, ingin coba take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila MAPI ternyata kesulitan untuk break harga 2.000 ini. Karena apabila gagal break, saya lihat MAPI masih ada potensi untuk terkoreksi menuju support di sekitar 1.800. Atau sama hold saja terus selama support MA50 ini tidak terlewati. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan saham Bluebird yang bisa kita lihat secara trend saat juga masih uptrend, tapi beberapa minggu terakhir ini masih mencoba untuk break resisten sekitar 2.200. Jadi memang beberapa kali harga berada di atas harga 2.200, candle juga sempat berada di atas harga 2.200, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini masih mencoba, hari Selasa kemarin masih naik 0,92% ke 2.200. Dan untuk support MA50 saat ini sudah mulai naik di sekitar 2.030. Jadi secara tren, Bluebird juga masih oke trennya dan masih layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini malah bergerak turun. Dan untuk Bluebird jika kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin walaupun tidak sampai 1% terlihat masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat 3 hari terakhir masih masuk akumulasi dengan jumlah tidak terlalu besar. Jadi untuk Bluebird saya lihat masih akan potensi untuk mencoba break, tapi karena belum terlihat ada akumulasi besar, saya lihat Bluebird masih ada potensi untuk sideways dan melemah
menuju support terdekat sekitar 2100. Jadi saat ini memang support kuat di sekitar garis EMA50, tapi ada satu support minor di sekitar 2100. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Bluebird saat ini, Musa wait and see dulu karena ini belum terkonfirmasi break dan beberapa kali juga mencoba masih gagal break, sehingga Bluebird saya lihat masih ada potensi untuk melemah, apalagi belum terlihat ada akumulasi. Jadi ini apabila teman-teman mau entry, coba tunggu kembali di sekitar 2030 sampai 2100 apabila mau entry. Dan selama Bluebird masih kuat di atas garis EMA50, saya lihat Bluebird masih ada potensi untuk break 2200 dan lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 2400 untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saham Mika yang jika kita lihat 2 hari terakhir melemah setelah sebelumnya atau minggu lalu berhasil naik di atas garis EMA50 150. Jadi minggu lalu Mika terus bergerak naik setelah berhasil bertahan di atas support 2600. Tapi hari Senin dan hari Selasa kemarin Mika melemah, hari Selasa masih turun 1% lebih ke 2830. Jadi saat ini Mika belum terkonfirmasi break resisten di sekitar 2850. Walaupun pada hari Jumat harga berada di sekitar 2900. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2790, saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dari data yang kita dapat, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih kemarin, sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing malah masuk dengan jumlah lumayan besar pada penurunan hari Selasa kemarin. Dan hari Senin juga walaupun turun 1%, terlihat ini juga masih ada akumulasi. Jadi Mika masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman sebelumnya belum berhasil beli di harga bawah, untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 2800. Jadi Mika saya lihat masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 150 karena setelah berhasil break, Mika belum mencoba meretest. Jadi apabila kita lihat meretest dan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 150, maksudnya masih menarik untuk coba entry. Apalagi terlihat penurunan ini tidak ada distribusi, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali dari garis EMA 150 dan mulai bergerak naik kembali. Karena memang secara tren saat ini Mika sudah oke trennya karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Sehingga saat ini garis EMA 50 juga di sekitar 2740 sudah berubah menjadi supportnya. Dan selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, Mika secara tren saya lihat masih ada potensi untuk tren jangka menengah menuju harga 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.